Aku tuh merasa aku butuh kalau bisa kesini, disuruh aku ya. Gak apa-apa, Mbak. Ada langsung awalnya bukunya. Adidi. Cari Adidi. Bapak kayak gini. Berarti nanti mau hubungi itu ketua GSM di sana. Langsung ke Indramayu. Pembelajaran ini si guru. Iya ini si Dinda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung di meeting Kimia Farmasi kelas 12. Hari ini kita evaluasi ya pelaksanaan praktikum Kimia Farmasi alkalimetri. Nah, kesalahan umum yang terjadi selama praktikum yang pertama, ini dalam penulisan jurnal. Ya, jadi untuk kedepannya kalian menuliskan jurnal itu, ya, dimohon untuk lebih rapih karena nanti kalau jurnalnya rapi itu juga akan membantu kalian selama praktikum. Jadi kalian tidak akan bingung. Kemudian yang kedua, Bapak, ya. digedein dikit Pak, suaranya Pak, nggak kedengeran. Oke, Bapak lepas. Ya. Sekarang terdengar belum? Sudah Pak. Sebentar Bapak pindah dulu, berisik soalnya. Benar ya? Belakang doang sih. Minta tolong Bu sekalian. Ya. Kan udah bayar. Sekarang jelas belum suaranya? Udah Pak. Udah, oke. Jelas Pak. Ya. Bapak lanjutkan ya. Untuk hari ini kita evaluasi sedikit ya materi tentang hasil praktikum kemarin. Ini yang pertama, evaluasi yang akan Bapak sampaikan adalah kerapihan dalam penulisan jurnal. Ya. Jadi untuk selanjutnya jurnal ini kalian tulis rapi, kelengkapannya ada judul ya. Kemudian isinya mulai dari intinya halaman depan ini isinya judul, terdiri dari halaman depan terdiri dari judul, kemudian biasanya di garis 3 ya. Kemudian nama, kelas, sekolah. Kemudian yang selanjutnya di halaman di belakang judul, halaman belakang cover, ini dikosongkan. Kemudian di halaman ketiga baru kalian tuliskan isi jurnalnya. Ya. Untuk selanjutnya seperti itu.
Kemudian dalam hal penulisan untuk kerapihan kalian gunakan penggaris, ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang masih berantakan lagi karena pemirsa itu sudah mengarahkan agar rapi dalam menuliskan jurnal. Dan yang selanjutnya yang kedua, catatan yang perlu Bapak sampaikan adalah latihan lagi dalam perhitungan ya. Operasi hidungnya. Jadi kesalahan kemarin itu rata-rata kesalahannya dalam perhitungan operasi kali dan bagi, ya. Pindah sama dengan itu masih banyak yang salah dalam mengoperasikannya. Kemudian tabel ya, tabel hasil iterasi juga dilengkapi dengan baik ya, supaya kerjanya rapi. Sebelum praktek dimulai, kalian catat titik awalnya. Tabel hasil iterasi harus dipahami ya. Titik awal dituliskan sebelum praktek dimulai. Kemudian ya, yang selanjutnya dalam penulisan rumus. Dalam penulisan rumus itu yang ditanyakan harus dituliskan. Contohnya begini misalnya, ya, misalnya kadar sama dengan apa rumus kadar? Apa rumusnya kadar? Halo, Riz, apa Riz? Rumus kadar apa Riz? Kenapa Pak? Rumusnya kadar apa? Atau Lupa Pak. N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Kalau ditanyakan N2 hasilnya bagaimana? Siapa yang bisa? N1 kali V1 dibagi V2. Ya, silakan dicoret saja boleh. Aktifkan ya. Apa? Coret-coretannya. N1 Oke, ditulis saja gini ya. Kalau ya, silakan Pak. Barangkali jelas, boleh. Silakan, Ajra dilanjut. N2 sama dengan gimana Mun? Atau mau disebutkan boleh, silakan. N1 dikali V1 dibagi V2, Pak. N1 kali V1, kemudian dibagi V2. V2. Ini ya. Nah, ini nanti penulisannya supaya tidak salah,
Ya, ini Bapak menuliskannya contoh yang salah nih. Kalau begini cara penulisannya salah. Artinya nanti kalian tuliskan sama dengannya ini sejajar dengan pembagi ya, pernya di sini. Jadi penulisannya benar. Kalau ditanyakan N1, maka hasilnya ini N2 ya. N2 kalau ditanyakan berarti hasilnya N1 kali V1 dibagi V2. Posisinya ya, pernya kalian lurus dengan sama dengan. Nah, umumnya kalian kan menuliskannya gini. N1 kita tidak pakai N1 ya di perhitungan kemarin ya. NBP dikali BP ya, sama dengan NBS kali VBS. Yang ditanyakan apa di jurnal kemarin? Normalitas baku sekunder kan yang belum ada. Ini 0,1 kali volume baku primer berapa yang digunakan? Berapa yang digunakan, Riz? Hitung aja, Riz. Tanya yang lain dong, Pak. Tanya yang lain, Pak. Ada yang lain? Boleh. Silakan yang lain. Berapa volume yang digunakan baku primer menggunakan pipet volume? 10 mili, Pak. 10. Begini ya, kalian menghitungnya kan begini. Nah, posisikan kalau mau begini sama dengannya lurus ya. Kemudian hasilnya NBS. Sudah ada belum? Belum ada. Volume baku sekundernya misalnya berapa? 2. Misalnya 11. Hasilnya nanti gimana? Ini hasilnya 1/11. Nah, 1 ya ini ya. Ini 1. Kemudian ininya sama dengan 11 NBS. Kalau ditanya NBS, jadinya hasilnya berapa? 1/11. Harusnya 1/11. Harusnya 1/11. Ya. Tapi di hasil kemarin ada juga yang menghitungnya 11/1. Jadi itu yang perlu dievaluasi ya. Untuk perhitungan seperti ini, kalian jangan lupa di sebelah kiri sama dengan ada variabel atau ada angka, di sebelah kanan juga sama. Jadi kemudian pembulatannya gimana? Pembulatannya berapa angka? Pembulatannya 2 angka. Untuk normalitas, pembulatannya berapa angka? Normalitas. Normalitas, pembulatannya berapa angka? 4 angka di belakang koma bukan? 1/11 berapa hasilnya? 0,0909. Begini ya. Dan jangan lupa satuannya N. Ya, ini yang sering kali kalian lupa. Nah, ini ya, yang sering kali kalian lupa ini satuannya tidak kalian tuliskan. Nah, ini mungkin evaluasi untuk praktikum kemarin. Selanjutnya yang kedua, ini perhitungan yang kedua ya ini ya, yang normalitas baku sekunder. Kalau normalitas baku primer gimana cara hitungnya? Kalau perhitungan
baku primer gimana rumusnya? Molaritas dikali N. Gimana rumusnya, Bagas? Molaritas N sama dengan M dikali N. M dikali N. N. Oke. Jadi ininya kalian tuliskan lagi NBP sama dengan M-nya Gram per mr dikali 1000 per 1000 per volume. volume. Oke, gram per mr kali 1000 per volume. volumenya dalam mililiter ya. Volumenya dalam mililiter. Nah, kalian luruskan ini kok tanda pernya sesuai sama dengan baru misalnya kalian masukkan lagi. Gimana kemarin hasil hitungnya? Hasilnya berapa? Berapa gram? Ini kali valensi ya. Kali valensinya berapa? Ya, berapa hasilnya? 6,3035 Berapa? per 6,3035 6,3035 kali 1000 kali berapa kali ini? 1000 dikali 2. Kali 2 ya. MR-nya berapa? MR-nya 126. 126. Volumenya? Volumenya 1000. 1000. Oke. Ya. Selanjutnya tinggal kalian hitung berapa hasilnya. Ini normal ya. Tapi kalian buat normalitas ini biasanya kalau normalitas baku primer 0,1 ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan tidak bulat 0,1 kalian ambil 4 angka belakang koma. Ya. Iya. Oke. Nah, ini untuk perhitungan yang pertama dan kedua. Jangan lupa nanti hasilnya tadi berapa hasilnya 0, NBP kemenangan 0,1 ya. N. Ya. Sebentar. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak untuk yang dua perhitungan ini, perhitungan normalitas baku primer dan sekunder jelas? Ya, pembulatannya nanti kalian bulatkan ke dalam 4 angka belakang koma untuk normalitas. Selanjutnya, ini Bapak hapus ya. Yang selanjutnya untuk perhitungan
Nah, perhitungan kadar ini sering sekali banyak yang salah. Ya. Kalian menghitung kadar gimana? Rumusnya apa? Kadar sama dengan kadar yang ditanyakan. Silakan Anda. Nanti dulu. Silakan kadar apa ini rumusnya? Kita kan percobaannya alkalimetri ya. Kadarnya siapa yang dicari? Salwa? Kadarnya siapa yang dicari di sini? 100/10 dikali NBS. Nah, kadarnya siapa yang dicari? Azan. Dihitung Asetosal bukan Pak. asetosal. Jadi kalian tuliskan di sini kadar asetosal, ya. Kalau nanti asidimetri kalian tuliskan kadar apa? NaHCO3 misalnya, ya. Jadi kalian tuliskan ini judulnya kadar asetosal sama dengan rumusnya apa? 100/10. Kemudian apa lagi? Dikali N. Fernanda, silakan. Kadar asetosal gimana? NBS Kemudian dikali ini VPK ini penetapan kadar ya. ya, Dikali MG kesetaraan. MG kesetaraan. Ini sudah pernah Bapak bahas sebelumnya ya. Di MG kesetaraan ini itu nilainya gimana? Di PPT pernah Bapak sampaikan nilainya adalah berat molekul dibagi dengan valensi ya. Berat molekul atau MR kalian bagi dengan valensinya. Kalau untuk asam basa valensinya bagaimana? Valensinya 2. Lihat H+ dan H+ sama OH-. ya, H+ atau OH- ya. Jadi yang kalian lihat adalah H+ dan OH-nya. Kalau reaksinya reaksi redoks, Lihat perubahan biloks. perubahan biloksnya. Oke, jadi ini karena ini praktikumnya asam basa, alkalimetri, asidimetri, lihat jumlah H+ dan OH-nya. Untuk asetosal, jumlah ini asetosal itu asam atau basa ya? Asam. Asam. Terus biloksnya ada valensi H+-nya berapa? Kan rumusnya 100/10 ya. Ya. Misalnya di sini normalitas baku sekundernya kan tadi sudah diketahui 0, 0,09 ya. Volume penetapan kadarnya misalnya 11,2, penetapan kadar kecil ya. Misalnya sekitar 8,6. MG kesetaraannya berapa yang kalian hitung kemarin? Berapa sih kemarin? 100? 120. 180/1. 180/1 ya. Iya.
280 per 1. Nah, per satunya silakan dibantu hitung berapa hasilnya misalnya. Itu kan 100 per 10 dikali 0,0909 dikali 8,6 dikali 180. Berapa hasilnya, Hawa? 1407,132 mg. 407,132 mg. 132 mg miligram. Iya, Pak. Biasanya boleh dibolehkan 2 atau 3 angka belakang koma ya, miligram. Tapi yang tadi yang baku adalah untuk normalitas 4 angka di belakang koma. Jadi perhatikan yang Bapak kasih ciri nih misalnya ya. Ini kalian tulis ya. Jangan tidak tulis. Misalnya di sininya kosong. Salah ya. Kalau secara matematika ini persamaannya jadi tidak jelas. Jadi kalian tulis apa yang dicari di sini, kadar asetosal. Nanti praktikum yang kedua NaHCO3 yang kalian cari misalnya ya. Praktikum yang ketiga misalnya volume FeSO4, kadar FeSO4 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa di akhir satuannya ya, satuannya jangan tertinggal. Kemudian untuk laporan yang terakhir kalian tuliskan kesimpulannya. Jadi kadar asetosal dalam apa? Dalam sampel adalah 1407,132 mg. Begitu. Ya. Untuk materi yang ini sudah paham belum? Evaluasinya? Paham. Ya, jangan diulang lagi untuk ini ya. Kemudian yang terakhir Bapak akan bahas untuk reaksi identifikasinya. Reaksi pembakuan dan reaksi penetapan kadarnya. Ya, reaksi pembakuan dan reaksi penetapan kadarnya. Oke, kalau Yuk, salat yuk. belum, Oh, belum, Pak. yang terakhir adalah reaksi pembakuan dan reaksi penetapan kadar. Silahkan yang bisa boleh coret-coret di sini. Reaksi pembakuannya apa? Reaksinya antara apa dengan apa ini pembakuan? NaOH bukan? Reaksi pembakuannya apa dengan apa? Asam oksalat sama NaOH, Pak. Gimana, Bagas? Asam oksalat sama NaOH, Asam oksalat dengan NaOH. H2, C2, O4 ya? O4, iya. Tambahkan NaOH. NaOH, hasilnya apa? Hasilnya. Ya? Na reaksinya menghasilkan garam dan air kan? Reaksi neutralisasi. Na C2 O4 ditambah H2O. Ya, H2C2O4 ditambah NaOH menjadi Na2
C2O4 plus H2O. Ya. Jadi jangan salah lagi, ini reaksinya untuk reaksi pembakuan. H2, C2O4 plus ininya berarti disalahkan jadi 2 NaOH ya. Supaya setara dia 2 NaOH. Selanjutnya untuk reaksi penetapan kadar asetosal rumusnya kayak gimana? Kemarin banyak yang salah. Gimana rumusnya? Ayo, ada yang bisa nggak? Ya, ini benzena, dia cincin benzena. Kemudian gimana reaksinya? Ayo, ada yang ingat nggak? Yang CH3 terus CH3, kemudian COO. COOH. CH3 ya? COO, CH3 bukan? Iya, COO, CH3, OH. Saya jelas, ini Bapak pakai simbol cincin benzena ya. Ini. Kemudian satunya ke kemana ini apa isinya apa? C. C. Kemudian kemana? Ke atas C-nya ikatan 2 ikatan O. 2 ikatan O ya. Iya. Dua ikatan O. Kemudian Ke samping 1 ikatan OH. ke kanan. Iya, ke kanan. OH. OH. Kemudian gimana? Terus yang benzen yang itunya yang bawah, Ya. iya itu O. Di sini O. Iya, Pak. Kemudian Terus 1 ikatan lagi C. 1 ikatan lagi C. Terus berikatan dengan 2 ikatan O ke atas, 2 ikatan O, sama satu lagi, 1 ikatan CH3. Oke, ya. Dengan O dan dengan CH3 ya. Ininya gini aja. Kemudian garis ikatan rangkap dengan O ya. Iya. Kemudian ke sininya CH3. Iya.
Ini ya. COOH, kemudian O, CO, CH3. Ditambah apa ini reaksinya? Ditambah NaOH. NaOH-nya 1 ya. Hasilnya apa? Hasilnya CH3 COONa plus H2O. Benar. Hasilnya sama seperti ini, perbedaannya nanti tinggal H sama Na-nya, tukeran posisi. posisi H di sini ya. Iya, Posisi Na, H ini diganti dengan Na. Na. Posisi H-nya nanti ini ke sini, kemudian H-nya nanti pindah ke sini. Ya. Jadi COO, Na, kemudian O, CO, CH3-nya tetap. Itu reaksinya. Untuk yang selanjutnya, untuk asidimetri, silakan kalian cari tahu reaksinya antara baku primer, pembakuan ya, dengan reaksi penetapan kadarnya bagaimana. Sampai di sini ada yang tanyakan tidak? Tidak. Jelas belum? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, Bapak cukupkan ya. Terima kasih. Jangan lupa dicatat poin-poin pembahasan evaluasi praktikum kimia yang kemarin, ya, yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Praktikum berikutnya lebih baik. Ya, terima kasih. Bapak cukupkan. Sebelum ditutup, ya, jangan lupa silakan dibuka kameranya. Bapak mau absen yang hadir virtual Zoom hari ini, ya. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Bapak mau absen untuk dokumentasi. Bentar. Oke, ya. Dimulai dari halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Total hadir hari ini 86 siswa. Terima kasih untuk waktunya sudah disempatkan hadir dalam pertemuan responsif praktikum kimia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.